daerah itu harus berani menggiring anggaran, tentu saja dengan ngotot dengan DPRD-nya, agar anggaran itu fokus. Mau apa sih setahun 2 tahun ini? Oh, mau ngerampungin pasar, sudah konsentrasikan duit itu ke situ aja. Jangan semua dinas diberi. Akhirnya setahun habis dulu. Apa yang sudah dibangun? Enggak jelas. Apa yang sudah dihasilkan? Enggak jelas. Karena memang diacar-acar. Pembangunan ekonomi akan berjalan lancar jika disertai dengan administrasi yang baik dalam pengelolaan keuangan negara. Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013, keuangan negara didefinisikan sebagai semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara. Beberapa sumber keuangan negara seperti pajak, keuntungan BUMN atau BUMD, dan hibah. Tujuan sistem pengelolaan keuangan negara adalah untuk menunjang pertumbuhan ekonomi negara, menjaga kestabilan ekonomi, merelokasi sumber-sumber ekonomi, serta mendorong retribusi pendapatan. Sedangkan tahapan pengolahan keuangan negara dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan. Dan aktor yang berperan yaitu Menteri Keuangan yang membantu Presiden mengolah keuangan dan kekayaan negara. Sedangkan pada tingkat daerah, aktor yang berperan yaitu pejabat keuangan daerah dalam penyusunan APBD. Salah satu wujud pengelolaan keuangan negara adalah dengan adanya proses penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN yang ditetapkan tiap tahunnya dengan undang-undang, di mana APBN terdiri atas anggaran pendapatan, anggaran belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditegaskan bahwa APBN mempunyai 6 fungsi, yaitu otoritas, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Lalu, bagaimana alur penyusunan dari APBN di Indonesia? Alur penyusunan APBN dimulai dengan penyusunan rancangan APBN dengan penyusunan rencana kerja dan anggaran oleh menteri atau pimpinan lembaga. Kemudian, rancangan APBN disampaikan ke DPR untuk dibahas bersama dalam pembahasan pendahuluan rancangan APBN, yang kemudian hasilnya akan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk penyusunan RUU APBN. Selanjutnya, setelah RUU APBN dibuat oleh pemerintah pusat dan diserahkan kepada DPR, DPR akan mengambil keputusan untuk menerima ataupun menolak RUU tersebut. Jika RUU ditolak, maka pemerintah pusat dapat melakukan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBN pada tahun anggaran sebelumnya. Proses monitoring dan evaluasi APBN dilakukan oleh pemerintah pusat dengan menyusun laporan realisasi semester pertama APBN dan disampaikan kepada DPR selama-lamanya pada akhir Juli tahun anggaran yang bersangkutan. Kemudian, proses evaluasi dilakukan oleh Presiden dengan menyampaikan RUU tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada DPR selama-lamanya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Jika dana dari negara dibuat, maka akan disalurkan ke daerah masing-masing di seluruh Indonesia, yaitu dengan menggunakan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang disingkat APBD. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, APBD merupakan rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Perda. Pendapatan daerah sendiri berasal dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah. APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah. Penyusunan rancangan APBD sebagaimana berpedoman kepada rencana kerja pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan negara. Lalu, sebenarnya tujuan APBD itu apa? APBD disusun sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan serta belanja. Tujuan APBD misalkan, yang pertama, membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal. Yang kedua, meningkatkan koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintahan daerah. Yang ketiga, menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa. Serta yang keempat, menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah. Jadi, dengan APBD, kita dapat mengetahui yang pertama, perkembangan pembangunan dalam politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Lalu, yang kedua, skala prioritas suatu daerah. Dan yang ketiga, sebagai alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan perekonomian daerah.
Bagaimana alur penyaluran APBD? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003, mekanisme penyusunan APBD yaitu penyaluran APBD dimulai dari pengajuan rancangan peraturan daerah tentang APBD, kemudian DPRD mengambil keputusan setuju atau tidak RAPBD yang telah direncanakan. Apabila DPRD setuju, maka RAPBD diterapkan menjadi APBD melalui peraturan daerah. Dan sebaliknya, apabila DPRD tidak setuju, maka untuk membiayai pembiayaan pengeluaran setiap bulannya, pemerintah dapat melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun sebelumnya. Setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, maka pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan melalui keputusan gubernur, wali kota, atau bupati. Terkait Universal Health Coverage, menurut WHO, UHC yaitu menjamin semua orang mempunyai akses kepada layanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dibutuhkan, di mana merupakan harapan dan target yang ingin diraih oleh negara dalam rangka menjamin fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan kesehatan dasar masyarakat. Ada 16 indikator UHC, terdiri dari 16 jenis layanan kesehatan dasar, 4 kategori yaitu KIA, penyakit menular, penyakit tidak menular, serta kapasitas dan akses. Berdasarkan pengolahan anggaran dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan program pemulihan ekonomi nasional, bahwa dalam pengalokasian anggaran penanganan pandemi COVID-19 dan program PEN dialokasikan dalam APBN melalui yang pertama, belanja bendera umum negara, yang kedua, belanja kementerian atau lembaga, yang ketiga, pembiayaan anggaran, dan yang keempat, tax expenditure. Beberapa kebijakan dalam bidang kesehatan dan anggarannya. Pemerintah mengarahkan kebijakan kesehatan untuk tahun 2021 untuk percepatan pemulihan kesehatan akibat COVID-19 dengan meningkatkan pemerataan sisi supply, menguatkan koordinasi pusat daerah dan swasta, serta pengadaan vaksin, mengakselerasi penurunan stunting, dan program promotif preventif untuk penguatan program generasi unggul, tahun 2021 reformasi JKN, anggaran kesehatan, serta dalam pemulihan kesehatan dan ekonomi Indonesia diterapkannya protokol kesehatan. Demikian informasi mengenai sistem pengelolaan keuangan negara, semoga bermanfaat.